Baik, Pak. Oke, jadi apa nih Yuni yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Jadi kan saya baru lulus, Pak, fresh Hmm, graduate. hmm. Nah, ini juga belum wisuda sih sebenarnya. Oh, oke. Iya, belum wisuda, wisudanya bulan depan. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. saya kan mulai mulai bulan 10 saya udah nge-apply. Hmm, hmm. Bulan 11 ini udah mulai nge-apply. Saya kan jurusan logistik bisnis nih, Pak. Nah, Hmm, saya hmm. juga banyak nge-apply melalui LinkedIn, Jobstreet, seperti itu, Pak. Nah, yang di sini saya tanyakan mengenai seputaran CV sih, Pak. Hmm, hmm. CV mengenai misalnya seperti apa sih body email yang bagus saat kita mengirim lamaran ke perusahaan, seperti itu sih, Pak. Oke, berarti ini konteksnya adalah mengirim melalui email ya? Ya, Oke, aku jawab dulu ya. Pada saat kita mengirimkan lamaran melalui email, gitu ya. Nah, pastikan dulu kita baca ulang secara detail info lokernya. Oke, aku nggak bahas body email dulu ya. Adakah di sana hal-hal yang sudah diatur dan disebutkan secara detail di info lokernya? Misalkan format subjeknya, jenis ya. filenya, PDF atau apa, bahasanya mungkin, ukuran filenya berapa megabyte-nya maksimum, atau yang hubungannya dengan lampiran-lampirannya. Kalau info-info tadi sudah disebut secara detail, pastikan itu tidak ada yang terlewat dulu. Oke? Nah, pada saat kita akan mengirimkannya, maka akan terdiri dari email ya, email dan lampiran. Kan gitu. Oke. Nah, email itu di dalamnya wajib ada body email. Iya. Oke. Gimana kalau saya punya surat lamaran, body email perlu ditulis nggak? Nah, aku jawab dulu ya. Kalau body email itu sudah diisi, di lampiran juga ada surat lamaran, nggak apa-apa. Di double gitu nggak apa-apa. Kalau di body email ada isi, di lampiran nggak ada surat lamaran, nggak apa-apa. Tapi kalau di lampiran ada surat lamaran, body emailnya kosong, ya jangan. Paham ya? Gitu dulu. Nah, Harus surat, harus harus mm-mm, terisi ya, Pak. betul, body email itu harus terisi. Iya. Terserah mau body email tanpa lampiran surat lamaran atau di double aja juga nggak apa-apa kok, gitu. Nah, Baik, Pak. gimana cara kita ngisinya? Surat lamaran atau body email di sini harus menunjukkan satu, ya perkenalan diri dan penyampaian maksud. Jelas. Oke. Yang kedua, mungkin bisa diberikan alasan singkat. Kenapa kamu ingin melamar yang dikaitkan dengan gambaran umum soal kamu. Oke. Yang ketiga, itu berkaitan dengan dokumen apa yang kamu lampirkan sebagai bahan pertimbangan awal bahwa kamu adalah kandidat yang sesuai. Oke. Intinya itu dulu. Versiku, karena nanti akan ada banyak versi ya. Surat lamaran atau body email itu bisa terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, silahkan diisi yang berkaitan dengan perkenalan diri dan sampaikan maksud. Contoh, perkenalkan nama saya Yunielsi Simanjuntak, seorang lulusan apa misalkan D3 bla 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 atau S1 bla bla bla, universitas ini dengan IPK sekian. Gitu. Boleh kamu nyampaikan gitu atau langsung bermaksud mengirimkan atau di koma aja. Perkenalkan nama saya Yuni Elsi Simanjuntak, koma, bermaksud mengirimkan atau bermaksud melamar pekerjaan di PT ABCD sebagai DEFG berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui LinkedIn misalkan gitu. Jadi disampaikan semacam itu. Paragraf 1 cukup kayak gitu aja nggak apa-apa. Atau mau ditambahin biasanya boleh misalkan. Saya tertarik untuk melamar sebagai ini karena saya ingin mengaplikasikan teori atau misalkan karena saya merasa bahwa teori yang saya pelajari selama kuliah relevan dengan posisi yang sedang dibuka.
Itu atau apa bahasanya lagi gitu. Saya ingin melamar di posisi, saya ingin bekerja di posisi ini karena saya ingin mengaplikasikan teori itu gitu kan di dunia kerja nyata gitu. Saya dan lain-lain. Biasanya ada yang ngasih kalimat-kalimat itu, dipersilahkan. Yang penting tadi udah perkenalan diri dan penyampaian maksud itu udah disampaikan gitu. Nah, di paragraf kedua kasih gambaran singkat soal kamu. Biasanya tuh bisa kayak modifikasi, kan di CV kan ada bagian summary CV ya. Nah, Iya, summary CV itu sedikit dimodifikasi, kamu taruh di paragraf keduanya. Saya merupakan lulusan jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memperoleh beasiswa dari ini selama kuliah, gitu. Keren misalkan, gitu. Saya menguasai apa? Ilmu-ilmu kamu, gitu. Saya menguasai bidang apa tadi misalkan manajemen logistik, meliputi ini gitu. Selain itu saya terampil dalam mengoperasikan software ini gitu. Kasih gambaran-gambaran atau kayak gitu. Saya pernah memenangkan beberapa perlombaan, di antaranya ini didelegasikan sebagai ini ke sini misalkan. Juara ini sampaikan. Kasih gambaran kamu itu siapa dan apa prestasinya secara general aja. Oke? baik Pak. Di akhir paragraf kedua, kamu bisa menyampaikan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu adalah akhir dari paragraf keduanya. Nanti di paragraf yang ketiga itu kan closing ya di situ. Nah, di situ kamu boleh menyampaikan terkait dengan cara follow up, terus harapan kamu dan kalimat penutup. Iya. Misalkan paragraf ketiga bahasanya gini. Apabila Bapak atau Ibu gitu ya membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui email ini atau nomor WA ini atau LinkedIn ini misalkan gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu. Paragraf ketiga ini disampaikan kayak gitu nggak apa-apa. Misalkan kita ada kekhawatiran, aku kan biasanya ngelampirnya dokumennya A, B, C, D nih. Ternyata kalau ada yang kurang gimana? Padahal di poster lokernya itu kurang detail, hanya menyampaikan. Silahkan lampirkan CV dan dokumen terkait ke sini gitu. Nah, ini dokumen terkait itu definisinya apa? Nah, paling nggak Iya. kita berusaha untuk mengantisipasi kalimat tersebut dengan adanya kalimat tadi di paragraf ketiga surat lamaran atau body email. Udah, setelah itu silahkan dikirim. Setelah dikirim, kamu rekap. Biar nggak lupa. Tanggal sekian, aku ngelamar di PT ini sebagai ini. Ada tabel Excel-nya gitu. Atau bikin spreadsheet sendiri gitu. Jadi direkap tuh untuk loker-loker yang kamu kirim lewat email. Takutnya kamu akan ngirim emailnya banyak. Jadi nanti kebingungan. Begitu ada panggilan apa-apa, kamu belum sempat ngecek ke email. Ya kan? Kalau punya data rekap untuk dirimu sendiri kan enak gitu. Baik Pak. Jadi biasanya nih aku kasih tips ya. Kamu kan sehari ngirim lamaran banyak, direkap melalui Excel misalkan gitu. Terus kamu kayak screenshot gitu loh. Kamu screenshot jadi gambar kan gitu. Nah, di WA-mu, di WA HP kamu nge-save nomormu sendiri. Paham nggak? Iya, baik Pak. Nah, screenshot kamu save dengan cara kamu ngechat dirimu sendiri di WA. Iya. Jadi begitu kamu nyari, nggak perlu buka email, tinggal buka WA terus cari nomormu sendiri gitu. Oh, ini pertanggal sekian aku ada ini nih, PT ini gitu. Jadi gampang ngeceknya misalkan semacam itu. Nah, hal semacam inilah Baik. yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan surat lamaran atau body email gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Eh, Sejauh ini seperti yang Bapak jelaskan tadi mengenai body emailnya, sejauh ini juga saya sudah hampir membuat seperti itu Pak, dalam pembuatan body emailnya. Misalnya paragraf pertama perkenalan dulu, biarpun nggak sedetail yang Bapak bilang tadi, itu menjadi koreksi bagi saya ya Pak. Seperti itu Pak. Oke, jadi sebenarnya kayak tadi ya. Yang penting formatnya semacam tadi. Jadi Iya, jadikan bahasaku itu sebagai referensi saja gitu. Bukan iya, harus bahasanya wajib seperti itu ya. Ya enggak gitu ya. iya, Gitu. Jadi tidak wajib seperti itu gitu. Biar apa? Biar tadi karena kan kita ingin mengirimkan lamaran terlihat profesional kan, kesan pertama ya, kesempatan pertama ya, kesan pertama ada di kesempatan pertama gitu. Jadi sejak awal kita bisa berkomunikasi secara profesional gitu sejak awal gitu. Jadi pastikan info-info tadi sudah tertulis gitu ya. Oke?
Nah, ada lagi nggak yang ingin kamu tanyakan? Oke, sorry, aku potong lagi. Pastikan karena kamu fresh grade ya, tadi kan kamu sebut kamu fresh grade. Dan Iya, baru Pak. 2 mingguan inilah ya paling nggak ya gitu. Jadi silahkan usahakan, upayakan banget kirim lamaran setiap hari. Iya, baik, Pak. Terus gunakan sumber ngelamar, sumber info kamu harus banyak. Banyak itu apa aja? Ya misalkan grup WA aku, terus kamu sumber lokernya dari LinkedIn. Kamu punya portal karir Jobstreet dan teman-temannya. Kamu akses website-website kayak gitu. Nah, pada saat sumber lokermu banyak gitu, kamu juga ngirim lamarannya di banyak tempat, di banyak cara juga gitu. Jangan kamu ngirim lamaran udah setiap hari tapi per harinya cuma sedikit gitu. Teman-teman di grup loker itu bisa rata-rata per hari 20 sampai 30 padahal nggak ngasal gitu. Itu kan banyak tuh. Kok bisa sebanyak itu? Ya, sejam atau berapa menit kamu fokus buka A. Habis itu fokus buka B, fokus buka C, fokus buka D. Nanti balik lagi ke A misalkan. Barangkali ada loker yang sesuai dengan kamu yang barusan diposting pada saat kamu buka yang lain gitu. Nah, lakukan itu secara rutin. Terlebih kan tadi kan kamu hubungannya sama bidang kamu kan cukup spesifik ya itu ya gitu. Jadi kamu spesialis di bidang itu. Silahkan incar tuh yang sesuai dengan bidangmu. Kan bisnisnya banyak ya dari hulu ke hilirnya gimana gitu kan. Nah, itu kamu incar dulu semuanya. Terus setelah itu barangkali kamu pengen nyoba di luar bidang, silahkan dicoba aja. Karena kita nggak tahu gitu kan. Jadi silahkan dicoba dengan intensitas tinggi semacam tadi. Nah, sambil kamu ngirim lamaran, mumpung kamu baru lulus, kamu harus sadar bahwa dapat pekerjaan itu bisa 2 cara. Pertama, melamar kerja. Ya tadi ya, kamu apply lewat email dan lain-lain. Jadi secara aktif. Ada orang yang dapat pekerjaan dengan cara melamar. Ada orang yang dapat kerjaan dengan cara ditawari. Nah, Iya, ditawari ini hubungannya sama branding. Aktiflah di sosial media yang menunjukkan kamu ya selayaknya seorang job seeker, seorang profesional gitu. Paling gampang di mana? Di LinkedIn. Pastikan LinkedIn-mu profilnya lengkap. Minimum selengkap CV. Lebih lengkap dari CV boleh nggak? Boleh. Profilnya dilengkapi, connect ke orang-orang baru, follow orang baru, bikin postingan gitu terus. Jadi sambil ngelamar, sambil berinteraksi gitu. Bahkan ada koneksi kamu misalnya ada recruiter, ada loker sesuai, kamu diarahkan untuk kirim lamaran lewat email, silahkan kirim lewat email. Setelah itu beliau kamu DM nggak apa-apa. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih atas informasi lowongan pekerjaan yang baru saja Ibu posting melalui akun LinkedIn Ibu ya. Saya tertarik untuk melamar di posisi itu dan baru saja saya mengirimkan lamaran ke email yang terlampir gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang diharapkan perusahaan ya Bu gitu. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan, dipersilahkan untuk dapat menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini gitu. Atau email ini, terima kasih dan salam kenal gitu. Ngobrol aja nggak masalah kok. Mau dibales, mau nggak dibales, nggak apa-apa. Karena kamu di sini pengen berkoneksi aja. Nah itu yang harus dilatih dari teman-teman first graduate gitu. Paling kalau kamu barusan first graduate, mungkin kemarin di momen COVID kan ada momen kamu mungkin kuliah daring gitu ya. Gitu. iya, Nah, jadi biasanya kalau kalau habis daring terus tiba-tiba sekarang udah luring lagi gitu. Nah, ada bukan distraksi ya. Ya mungkin kayak gitulah ya. Ada kemampuan komunikasi yang memang harus ditingkatkan gitu. Yang sebenarnya dalam tanda kutip cukup hilang atau terganggu gara-gara momen COVID tadi gitu. Tapi nggak apa-apa, rutin aja gitu. Itu ya untuk jawaban pertama, pertanyaanmu yang pertama. Ada lagi nggak yang ingin didiskusikan? Yang masih kau penasaran nah, atau tidak? tadi kan terkait ini, Pak. Misalnya nih kan kita banyak melihat loker nih, misalnya di LinkedIn ada loker sesuai bidang kita nih, misalnya sesuai bidang saya. Nah, tetapi ada misalnya 1 atau 2 kualifikasinya yang belum memenuhi kriteria saya gitu, Pak. Nah, itu tidak masalah nggak, Pak? Nggak masalah ya kalau buat kita apply gitu. Oke, aku jawab dulu ya. Ada kualifikasi 100% terpenuhi aja, belum tentu kita dipanggil loh. Kayak gitu. Nah, kalau artinya apa? Berarti kalau ada sedikit kualifikasi yang mungkin belum sesuai, bisa dicoba. Gitu. Baik. Oke. Kenapa kok aku bilang bisa dicoba? Karena gini, kamu jangan melihat kesesuaian itu sebagai sesuatu yang mutlak. Mutlak itu pasti sesuai dan tidak untuk masing-masing poin yang tercantum. Oke? Contoh, minimum pengalaman 1 tahun.
tapi kamu pengalaman baru dari habis lulus, kamu ada magang, kamu magang 2 kali apa 3 kali. Magangmu tuh cuma 9 bulan kalau di total. Di situ pengalaman minimum 1 tahun. Nah, ini kan berarti tidak sesuai. Tapi kan tidak sesuainya nggak mutlak gitu. Cuma gap dikit gitu loh. Padahal magangmu juga sesuai dengan itu. Coba aja. Nah, itu maksudku contohnya. Gitu. Atau misalkan kamu ngerasa mampu berkomunikasi dengan bahasa A gitu. Kamu ngerasa mampu, tapi kamu sekarang masih on progress buat belajar karena level kamu masih di intermediate lah gitu. Nggak apa-apa, apply aja gitu. Biar perusahaan yang menilai sebenarnya kamu layak nggak gitu. Karena kan kita akan dinilai sejak awal kan dari apa yang tertulis dulu kan gitu. Jadi habiskan dulu loker-loker yang menurutmu sesuai. Nah, setelah itu coba-coba loker yang sifatnya itu kurang sesuai. Kurang sesuai itu ingat ya, jangan dilihat sesuatu yang sesuai dan enggak mutlak gitu. Karena kan kesesuaian 70%, 80% kan ada tuh kayak gitu. Nah, itu silahkan layak dicoba kayak gitu. Paham ya? Paham, Pak. Okay. Terus mau nanya juga nih, Pak. Saya kan kadang-kadang dengar nih, misalnya ada nih saat-saat yang tepat untuk mengirim lamaran di jam segini gitu, Pak. Apa itu benar, Pak? Misalnya kita tuh lebih pas atau lebih betul gitu ngirim lamaran misalnya di jam 9 sampai jam 11 seperti itu. Oke, aku jawab dulu ya. Mengirimkan lamaran di periode tertentu itu merupakan suatu strategi. Jadi kalau dibilang bahwa disarankan mengirimkan lamaran kerja di hari kerja di jam sekian terserah, yang penting pagi sampai sore gitu ya. Itu betul. Tapi kalau ada akhirnya kita punya penafsiran sendiri atau malah statement dari yang ngajarin bilang ngirim lamaran wajib di jam kerja dan hari kerja, itu salah. Oke? Kalau diupayakan, disarankan, diusahakan di hari kerja di jam kerja berapapun itu, jam berapa sampai berapa, itu benar. Tapi kalau harus di hari kerja dan jam kerja, itu salah. Di luar itu nggak boleh, itu salah gitu. Kenapa? Karena tuh sebenarnya kalimat utuhnya itu gini, mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja, hari kerja juga berarti, itu lebih baik. Oke? Ngirimin lamaran kapanpun baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya, bukan kita cuma boleh ngirim di jam kerja dan hari kerja, di luar itu diabaikan. Bukan itu. Tapi kita upayakan di hari kerja dan jam kerja itu intensitas tinggi di situ. Gitu. Kenapa? Ya karena bisa dianalisis, misalkan itu adalah jam-jam di mana bagian rekrutmen itu memang masuk aktif gitu ya. Oke, masuk akal juga gitu. Makanya kita upayakan. Tapi kamu akan menemukan bahwa kalau akhirnya kamu melihat itu sebagai suatu kewajiban di luar jam kerja itu nggak boleh gitu, ya salah. Kenapa? Contoh, apa jaminannya hari Sabtu, hari Minggu rekruter tuh nggak buka laptop, proses orang gitu. Mungkin prosesnya administrasi dan lain-lainnya gitu. Nanti kamu silahkan observasi sendiri. Paling gampang di mana? Di LinkedIn. Iseng hari Sabtu, siang atau sore, kamu buka LinkedIn, terus di bagian menu search itu, di atas search bar itu, kamu ketik aja, dibutuhkan. Enter. Gitu. Kamu akan lihat banyak sekali postingan yang nggak lebih banyak dari hari kerja sih. Itu teman-teman rekruter itu yang posting loker di hari Sabtu di LinkedIn lagi gitu. Berarti ini kan menunjukkan bahwa kalau rekruter cuma buka LinkedIn atau share loker di hari kerja di jam kerja kan salah gitu. Paham ya maksudku ya? Atau ibaratnya tengah malam aja iseng buka Jobstreet, buka Glints, buka Indeed, buka LinkedIn gitu. Bisa nggak diakses websitenya? Bisa. Lokernya ada nggak? Ada. Diklik apply gitu bisa nggak? Bisa. Gitu. Karena mereka pakai platform-platform ini pakai window perankingan gitu, nggak pakai sistem window waktu. Di jam segini di blok nggak bisa gitu. Nah, untuk case lewat email, memang aku sarankan silahkan kirimkan lamaran melalui email di jam kerja, di hari kerja. Tapi kalau case-nya nih, ada recruiter posting loker di hari Sabtu siang melalui akun LinkedIn beliau. Lokernya sesuai dengan kamu.
Diarahannya adalah kirimkan lamaran melalui email ini gitu. Kira-kira kamu akan kirim saat itu atau nunggu besok Senin? Saat itu, Pak. Ya, aku juga akan menyarankan saat itu. Kenapa? Karena satu, sesuai dengan kamu. Nomor dua, barusan di-post sama beliau. Iya. Kalau barusan di-post, kemungkinan beliau masih buka laptop, masih di depan LinkedIn gitu loh. Berarti kan nggak mungkin orang buka LinkedIn, kemungkinan kan buka tab lain kan. Nah itu loh maksudku. Sense-sense semacam ini gitu. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Ngirimkan lamaran, kenapa kok kalau ada yang bilang di jam kerja, di jam segini, boleh. Itu ibaratnya disarankan, diusulkan. Tapi kalau wajib cuma boleh di jam situ, di luar itu, di jam luar jam kerja itu nggak boleh dan itu salah, nah itu salah gitu ya, paham ya? Gitu. Tampak. Ntar bisa di-share ke teman-teman angkatanmu tuh, gitu, yang barangkali akhirnya ada ketakutan untuk kirim lamaran di hari Sabtu, Minggu atau malam hari gitu. Aku pribadi pun 2 pekerjaanku sebelumnya aku nggak ngirim tengah malam, malah tengah malam, dini hari gitulah. Ada jam 1:30, ada yang hampir 1:30 gitu. Bisa aja gitu kan gitu. Jadi silahkan diuji gitu ya. Kalimatnya kayak gitu Baik, ya. Pak. Oke, apalagi menarik nih yang bisa kita diskusikan? Mau nanya juga nih, Pak. Hmm. Seperti misalnya nih, ngirim kita nih yang nyari kerja, ngirim lamaran, apply. Nah, biasanya HRD itu butuh waktu berapa lama sih, Pak, sampai nge-review profil kita atau nge-review lamaran kita, Pak? Oke. Kan ada nih, yang saya dengar dari teman saya, ada yang bilang biasanya HRD itu yang nge-review atau ngepertimbangin lamaran kita itu sampai paling lama itu 2 minggu. Misalnya kalau udah lewat 2 minggu kamu nggak dihubungin, berarti udah nggak ini gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Ini menarik ya, aku sekalian bahas juga di sini ya. Berapa lama CV akan direview? Biasanya ini pertanyaan akan jadi satu, berapa lama CV itu dilihat? Iya, rekruter Iya, Pak. itu coba butuh waktu beberapa detik untuk melihat CV gitu. Aku percaya itu, ada yang rekruter semacam itu. Tapi apa jaminannya dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia rekruter kayak gitu? Apalagi posisinya posisi penting gitu. Bukan posisi new entry gitu. Levelnya udah level manajerial yang mau direkrut gitu. Karena biasanya 2 pertanyaanmu sama pertanyaan yang barusan aku aju itu biasanya nyatu tuh. Gitu. Baik, Pak. Sebenarnya berapa waktu yang diperlukan untuk rekruter itu memutuskan ini sesuai apa enggak gitu. Karena ada beberapa teman akhirnya berpatokan rekruter cuma beberapa detik sehingga CV cuma boleh 1 halaman dan lain-lain ke sana-sana. Jadi akhirnya salah gitu. Gitu. Oke ya, itu dari sisi berapa lama ngelihat CV gitu. Jadi nggak usah terlalu berpatokan rekruter cuma butuh beberapa detik, akhirnya kamu terintimidasi sehingga CV yang boleh 1 sampai 3 halaman kamu pangkas jadi 1 halaman, padahal isinya jadi tidak informatif, informasi penting nggak kamu masukin, hanya gara-gara ngejar halaman karena kamu percaya bahwa CV cuma dilihat beberapa detik saja. Itu dulu yang kamu harus pahami. Yang kedua adalah berapa lama CV itu akan direview dalam waktu durasinya gitu ya. Nah, Iya, Pak. benar itu. Rata-rata itu dibutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu lah ya, maksimal sekitar 2 minggu gitu. Yang lebih dari 2 minggu ada nggak? Ada. Kalau bener-bener yang overload, terus kalau untuk posisi tertentu. Tapi aku ngomong yang rata-rata aja gitu ya, umumnya aja gitu ya. Ke teman-teman fresh graduate gitu. Biasanya 2 minggu. Kenapa kok butuh waktu 2 minggu? Balik lagi. Satu, kamu bukan kandidat tunggal. Jadi kita butuh untuk bandingkan. Suka nggak suka, mau nggak mau kan pasti dibandingkan dengan kandidat lain. Dan kita akan mencari beberapa orang yang terbaik di antara yang baik-baik untuk apa? Lanjut ke tahap selanjutnya. Kan gitu. Nomor 1 itu. Kedua, tim rekrutmen itu juga tugasnya nggak cuma ngerekrut kamu doang. Paham nggak? Gitu. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan lain yang beliau-beliau lakukan sehingga pasti ada skala prioritas yang harus dilakukan gitu. Barangkali sambil ngerekrut, kebetulan kalau misalnya ada proses rekrutmen yang per batch gitu, jadi sambil ngerekrut dia juga ada tugas untuk ngurusin yang sedang training inilah, sedang itulah gitu. Karena tidak semua perusahaan itu sudah punya struktur HR yang udah lengkap gitu. Ada yang mulai dari people development-nya, rekrutmennya siapa, bagian compensation benefit siapa, gitu-gitu, HR admin siapa. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Ada yang generalis gitu, 1 orang ngerjain banyak hal gitu. Ada yang gabung-gabung, ada yang
HR sama GA, ada yang HR sama finance waktu itu misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada perusahaan yang nggak punya HR gitu, nggak punya rekrut. Jadi rekruternya kadang ownernya sendiri gitu. Sehingga dengan adanya hal-hal semacam tadi gitu, durasi atau kecepatan proses suatu CV untuk ditentukan akhirnya sesuai atau enggak, itu butuh waktu ya rata-rata sekitar 2 minggu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Satu, yang harus dilakukan itu adalah direkap, ya kan? Takutnya makin banyak yang kamu lamar, makin jauh dari tanggal kamu ngelamar, lupa. Begitu ditelepon gitu, di review sebentar atau pengen ada telepon tuh untuk kayak ya screening awal gitu ya. Benar ya dengan ibu ini, Bu, benar ya ibu melamar di PT ini sebagai ini. Ah, iya enggak ya gitu. Lupa gitu. Gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu kan. Itu. Terus yang selanjutnya adalah direkap ini gunanya buat apa? Buat dipantau untuk dievaluasi untuk kamu sendiri gitu. Jadi nanti kamu tuh silahkan bikin evaluasi pribadi, misalkan dalam waktu sekian lama, katakanlah 1 minggu, udah berapa banyak CV yang kamu lempar, kamu lamar udah berapa banyak? Katakanlah udah 100 lamaran. Dari 100 lamaran, berapa yang ada respon, berapa yang nggak ada respon? Yang nggak ada respon 40, yang ada respon 60. Oke, yang ada respon 60, berapa yang lanjut ke tahap selanjutnya? Berapa yang umumin kamu ditolak? Berapa yang cuma ngintip, nge-view, download gitu-gitu doang. Gitu. Itu kan jenis respon itu. Kayak gitu. Nah, dengan adanya rekap semacam tadi itu bisa untuk evaluasi. Atau evaluasinya misalkan, tadi aku seminggu tuh 100 lamaran. Berapa yang kamu kirim lewat email? Berapa lewat LinkedIn? Berapa lewat portal A, B, C? Dari yang lewat email, katakanlah, wah dari 100 lamaran aku lewat email tuh 60. Dari 60 lewat email, berapa yang lanjut? Berapa yang ditolak? Berapa yang masih gantung, no respon? Apa yang akan aku lakuin dengan yang gantung? Connect ke rekruternya, tanya, nyapa gitu. Kayak gitu. Atau mungkin kau bisa bandingin, loh, yang aku lamar, aku belum ada respon. Tapi kok udah masih posting loker lagi gitu kan. Jadi masih loker yang sama. Apa aku nggak sesuai atau belum dibaca atau gimana? Nggak apa-apa, approach komunikasi. Lakukan komunikasi yang bagus gitu. Gitu ya. Sehingga itu adalah manfaat dari memantau data lamaran yang sudah kamu kirim gitu. Baik, Pak. Ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan sifatnya general? Yang umum. Ini Pak, masalah nge-apply dari Jobstreet yang saya rasain ya Pak. Itu gimana sih Pak sistemnya? Maksudnya di situ kan dari mana sih kita tahu kita udah profil kita dilihat atau udah di review mereka seperti itu Pak? Atau mereka tertarik dengan profil kita? Oke, jadi gini. Kalau kita pantau lewat Jobstreet, interaksi itu kan terbatas ya, gitu. Maksudnya interaksi terbatas tuh beda kayak kalau kamu bisa ngobrol langsung gitu lewat LinkedIn. Ya iyalah, LinkedIn kan sosial media, Jobstreet kan portal karir gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan rekruter itu ada ketertarikan dengan kita? Ingat ya, tidak ada yang mutlak. Nggak ada yang tertarik sama enggak ada gitu. Tertarik tuh memang bisa dilihat dari relatifnya. Relatif itu kayak tertarik dalam waktu cepat dan tertarik banget. Artinya apa? Kamu akan dihubungi melalui Jobstreet-nya atau melalui email atau melalui WA bahwa kamu diundang untuk ke tahap selanjutnya. Karena kamu ngirim lamaran lewat Jobstreet itu bisa ada undangan wawancara, kan bisa ada tuh menu undangan wawancara gitu ya. Itu langsung lewat Jobstreet. Kadang aku sendiri juga ngalamin gitu ya. Ngelamar lewat Jobstreet terus follow up-nya dia lewat email. Itu undangan ke tahap selanjutnya, terus ngisi form macam-macam gitu, atau kadang langsung melalui WA gitu. Oke. Nah, itu ada beberapa poin kayak tadi. Jadi, ketertarikan yang paling tinggi ya akan ditujukan bahwa kamu langsung lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya ada juga ketertarikan yang ibaratnya tuh masih di bawah itu levelnya, yaitu tadi profil dikunjungi beberapa kali lagi ngintip-ngintipnya gitu kan. Terus habis itu mungkin lamaran diunduh, masih diproses gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, pantau aja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya tadi kamu bisa coba lakukan follow up gitu. Kalau yang masih ketertarikannya masih kegantung gitu, coba cari rekruternya perusahaan itu di LinkedIn yang bisa kamu hubungin gitu. Gitu, ya kan gitu. Nah, kalau akhirnya cuma
sedang diproses, atau CV Anda, lamaran Anda sudah selesai diproses gitu. Tapi kan ya udah berarti kan nggak sesuai nih gitu. Evaluasi lagi gitu. Boleh gitu. Itu sih sebenarnya sih kalau ketertarikan sih. Baik, Pak. Oke. Dan ngomongin soal job street ya. Ngomongin soal job street itu mau kamu ditolak atau diberikan kesempatan ke tahap selanjutnya, itu sama-sama mengandung informasi penting buat kamu. Kalau kamu ibaratnya bahkan kan kayak Anda tidak sesuai misalkan gitu ya, kan ibaratnya kayak tidak sesuai kualifikasi atau apa ya notifikasinya gitu ya. Artinya kan lamaran kamu ini udah sempet dalam tanda kutip muncul di layarnya rekruter kan. Udah sempat dibaca Iya, Pak. dan akhirnya diputuskan untuk ini nggak sesuai gitu. Nah, sisi positifnya apa? Berarti caramu ngelengkapi profil, caramu ngisi upload CV udah bener gitu. Lewat algoritmanya Jobstreet udah berlaku gitu. Kan beda tuh kalau iseng aja bikin profil seadanya, upload CV gitu. Ya akhirnya ya cuma ngegantung aja semua gitu. Cuma lamaran diterima tanggal sekian gitu. Udah lama nanti akhirnya di email spam tuh position close gitu. Nggak sempat diproses. Jadi kalau udah ditolak gitu sisi positifnya, oh berarti ini udah sempat muncul di layarnya rekruter. Berarti caranya udah bener. Tinggal nanti dievaluasi lagi. Apa yang bikin aku tidak sesuai? Baca ulang tuh komponen-komponen yang kamu tulis di dalam CV gitu ya. Gitu sini. Oke. Nah, ada lagi nggak hal yang sifatnya general yang ingin kamu tanyakan? Bentar, Pak, izin. Oh, udah, Pak. Oke. Mungkin Itu dulu. cukup sih, Pak. Oke. Itu dulu, Pak. Kalau sementara itu dulu nggak masalah. Kita akan masuk ke sesi detail ya setelah ini ya. Oke. Iya, Pak.